semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Desmai di video yang baru. Apa kabar semuanya? Ya, mudah-mudahan sehat-sehat semuanya, baik-baik, lancar-lancar semua urusannya ya, amin. Nah, kali ini di video baru Desmai mau sharing ke teman-teman semua. Sharingnya tidak mengenai produk, coba kita sharing tentang perjalanan mungkin ya, perjalanan yang beberapa bulan terakhir mungkin ada di antara teman-teman semua yang merasakan sedang berdinamika gitu ya, jalan bisnisnya gitu, sedang up and down. Nah, kita coba sharing sama-sama ya, gimana sih mengatasi kondisi supaya kita itu nggak hopeless dengan kondisi yang terasa mungkin sedikit lebih berat dari biasanya. Nah teman-teman, sebenarnya sih sesuatu yang sudah biasa ya untuk kita menjalani proses di dalam bisnis kita itu kayak kok lagi sepi ya, kok kayaknya member saya nggak aktif ya, terus kok kayaknya cari closingan sendiri juga makin susah ya. Sebenarnya itu adalah hal-hal yang sudah pernah kita rasakan di awal-awal kita jalanin bisnis MCI. Cuman di dalam perjalanan kita yang kita tidak menyerah ini, kita jalan terus gitu ya. Akhirnya kan kita merasakan hasil-hasil dari proses kita yang dari awal itu. Ya, mulai kita rasakan hasil, mulai kita dapat bonus, down trip, naik peringkat gitu ya. Sehingga mungkin saat kita mulai menghadapi kondisi-kondisi yang harus membuat kita seperti new member lagi, itu terasa sangat berat gitu. Padahal sebenarnya kan kita udah pernah ngejalanin ya. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin yang sekarang udah berada di level tertentu, mungkin udah emerald, mungkin udah diamond gitu ya, tapi merasa mostly dari leader teman-teman itu nggak aktif atau nggak fokus, atau justru ada yang pindah bisnis gitu ya. Jangan terlalu merasa bahwa ini semua sudah berakhir gitu ya, atau mungkin sudah merasa bahwa oh aku bakalan sendirian nih ya. Sebenarnya itu hanya konteksnya aja yang berbeda gitu dengan waktu kita menjalankan di awal yang kita sendirian, kita belum punya tim, kita nggak tahu mau prospek ke siapa ya kan, tapi kan kita berusaha sangat keras untuk membangun tim, untuk ketemu prospek. Kalaupun udah closing mau kita rubah menjadi member aktif ya kan. Nah, itu kan perjalanan-perjalanan yang sebenarnya itu sudah kita lewatin teman-teman. Cuman mungkin ketika kita sudah merasakan hasil, kita sudah sampai di level tertentu, nah ini bisa dijadikan bahan koreksi. Mungkin kita merasa sangat tergantung dengan leader-leader kita ya. Mungkin kita merasa bahwa ketika kita sudah punya leader-leader, berarti kita udah tinggal tunjuk-tunjuk aja, udah tinggal komando-komando aja gitu kan, udah tinggal cross-check aja gitu ya, bisa jadi loh ya. Makanya ketika teman-teman di kondisi yang seperti tadi, tinggal tunjuk-tunjuk aja, dan orang-orang yang ditunjuk-tunjuk ini adalah orang yang tidak fokus lagi, kemudian mungkin ya ada yang menghindari teman-teman, disitulah teman-teman merasa hopeless ya, merasa kayaknya udah susah di MCI ya kan. Jadi sebenarnya cuma masalah konteks aja sih teman-teman. Jadi gimana caranya Mbak Desmai kalau sudah ngerasa bahwa hopeless seperti itu, terus juga tim juga memang menunjukkan tanda-tanda sulit untuk fokus. Nah, kitanya harus seperti apa? Kalau bisa dibilang ya, dan berdasarkan pengamatan juga, sebenarnya semua teman-teman ya, walaupun sampai leader yang udah gede-gede, udah tinggi-tinggi gitu ya, udah bonusnya ratusan juta per bulan, ya sebenarnya mengalami masalah yang sama kita. Leader-leader yang nggak aktif, leader-leader yang nggak fokus gitu ya, itu pasti ada teman-teman. Cuman bagaimana cara kita memberdayakan yang bisa kita pegang aja dulu gitu kan. Gimana caranya sambil kita memegang tim yang masih aktif ya, kita juga berkenalan dengan tim kedalaman kita gitu kan, melatih kemampuan kita presentasi lagi, melatih kemampuan kita untuk mengcoaching mungkin ya tim-tim kedalaman kita, sehingga ketika mindsetnya kita bantu benerin gitu ya, jadi kayak sifatnya privat. Nah, mereka lah orang-orang yang akan bersama dengan kita lagi teman-teman.
Jadi kondisi people come people go itu udah biasa kalau di bisnis jaringan ya, jadi nggak perlu hopeless sih ya, tinggal bagaimana kitanya bisa terus proving, bisa terus kasih contoh ya, karena ini bisnis duplikasi. Ketika kita merasa bahwa hopeless, leaderku nggak aktif, leaderku nggak fokus, terus itu juga yang kita lakukan, kita menghilang, kita nggak pernah lagi group meeting, kita nggak pernah lagi prospekan, maka itulah yang akan ditiru oleh mereka. Nggak usah yang nggak fokus ya, yang fokus yang aktif aja mungkin jadi berubah juga. Karena apa? Karena berkaca dari kita. Nah, jadi disitulah tugas kita teman-teman ya, tugas kita adalah terus kasih proof, bukti baru apa nih, pencapaian apa nih yang bisa kita kasih lihat ya kan ke tim kita yang nggak fokus lagi atau yang masih fokus. Kegiatan apa nih yang kita bisa lakukan bersama tim kita yang masih mau aktif untuk menunjukkan eksistensi kita di bisnis ini, bahwa mungkin keputusan dia adalah keputusan yang salah ketika dia memilih untuk join bisnis lain ya. Itu sebenarnya yang kunci yang mesti kita lakukan teman-teman ya. Jadi jangan sampai hopeless ya, tinggal hopeless tapi tidak berbuat apa-apa. Berarti kembalinya kemana teman-teman? Kembalinya tetap kepada komitmen kita. Komitmen kita ini diuji ya. Bagaimana kita berkomitmen terhadap bisnis ini, bagaimana kita bertanggung jawab sebagai seorang leader untuk tetap bisa merangkul tim kita, kedalaman kita, bahkan yang sudah ditinggal upline-nya misalnya gitu ya, ditinggal sponsornya, kita yang nangkep ya. Itu kan bagian dari tanggung jawab ya, karena kita merasa kita bertanggung jawab atas tim kedalaman kita ya. Yang tadi konsistensi, tanggung jawab, dan komitmen itu udah pasti. Komitmen kita untuk apa? Komitmen kita untuk proving tadi ya kan, memberi bukti terus menerus. Komitmen kita untuk bekerja selayaknya leader bekerja ya kan. Komitmen kita untuk menunjukkan bahwa untuk menjadi seseorang yang besar, yang langgeng di atas, kita butuh sikap lapang dada ya. Jadi kita nggak perlu memusuhi leader kita nggak perlu juga semacam apa ya, memasang tembok mungkin ya ke leader-leader kita. Karena apa teman-teman? Karena manusia itu berubah-ubah, selalu berubah-ubah sesuai dengan kepentingannya, sesuai dengan keinginannya. Jadi ketika teman-teman terus memberi proving, terus memberi bukti, bisa jadi leader-leader yang tadi nggak aktif, yang nggak fokus, akan balik ke teman-teman semua, melihat pencapaian-pencapaian teman-teman, hasil teman-teman yang tidak terganggu dengan kondisi sesulit apapun. Itu baru yang luar biasa teman-teman. Itu artinya udah matang banget berprosesnya ya. Jadi ya semoga yang aku sharingkan ini bisa teman-teman pahami, bisa teman-teman terima juga, dan kita semua bisa mengaplikasikan ini. Karena sebagus-bagusnya jaringan seseorang, suatu saat pasti akan merasakan yang namanya kondisi naik turun di dalam jaringan ya, karena isinya manusia semua. Seperti yang tadi dia sampaikan, bahwa manusia itu berubah-ubah sesuai dengan kepentingan mereka, sesuai dengan circle mereka dan segala macamnya. Oke ya, itu aja dulu untuk sharing pada sore hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan semoga menenangkan, menyenangkan, membuat nyaman, dan membuat teman-teman bersemangat lagi. Kita ketemu di video yang lain lagi. Better Life with MCI. Bye-bye.